untuk memenangkan Jawa Tengah dipecundangi oleh Jokowi yang adalah kader PDIP. Kan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, diubah oleh Jokowi jadi kolam cebong. Apa enggak? Apa betul-betul penghinaan itu kan? Nah, ada satu partai politik, partai P3 yang tentu saja ini masih berproses tentu saja hasilnya, tapi juga sementara hasilnya kecil. Nah, kita akan langsung saja untuk bertanya kepada Ketua Umum P3, ada Bapak Mardiono di tengah-tengah kita. Bapak Mardiono, tepuk tangan. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak. Bang Yohana. Apa kabar Rocky, malam ini? Semangat? Alhamdulillah, ya, selamat malam pemirsa Metro TV seluruh Indonesia. Nah, Bapak, satu kata untuk menggambarkan suasana kebatinan Bapak tentang Pilpres dan juga hasil sementara yang didapatkan oleh P3. Iya, P3 sekarang sedang aktif untuk mengawal ya proses karena ini proses sedang berjalan ya. Pemilu sudah kita laksanakan, tinggal kita melihat prosesnya itu seperti apa. Kalau proses pelaksanaan sudah kita ketahui ya, semua di dalam rangkaian pelaksanaan itu sudah kita ketahui semua prosesnya. Sekarang pelaksanaannya sudah kita laksanakan, sekarang masuk ada proses penghitungan. Nah ini tentu kita semua punya kewajiban untuk mengawal agar ini bisa berjalan. Kemudian tentu di dalamnya terdapat kekurangan dan lain sebagainya, ya mari kita potret bersama. Baik, dengan hasil sementara ini masih optimis ya Pak? Karena kan posisi angka dari P3 ini tidak cukup besar. Untuk P3 ya? Ya. Ya, saya optimis karena ya saya sebagai ketua umum tentu saya pelakunya ya, saya harus optimis dan saya yang selalu memotret hari-hari, bahkan kalau saat ini setelah pemilu selesai itu tentu dari menit ke menit saya mengikuti perkembangan itu dan juga selalu menerima laporan-laporan dari daerah di mana setiap dari TPS yang sudah ditutup selesai langsung melaporkan kepada Pusat Tabulasi Nasional kami. Baik, terima kasih Pak Mardiono dan panelis dan Bang Rocky. Kita akan gali lebih lanjut lagi terkait dengan pemilu kita kali ini melalui box-box yang menjadi kunci pertanyaan dari Q&A untuk mencari sebuah jawaban. Ada 9 box, nanti tentu saja akan dipilih secara random, tidak semua box akan kita buka, di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita bahas bersama. Oke, kita akan langsung buka boxnya terlebih dahulu. Dan tentu saja pemilu ini banyak sekali ya hal-hal yang tentu saja akan menjadi perhatian kita bersama. Dan tentu saja ini juga menarik perhatian terkait dengan prosesnya. Bahkan ini juga banyak partai-partai yang diprediksi masuk ke Senayan ternyata tidak. Salah satu yang tadi saya tanyakan adalah terkait P3 yang mungkin masih jauh dari ambang batas. Nah mungkin ke Pak Mardiono terlebih dahulu, boleh membuka box nomor berapa untuk pertama? Saya di 8, box 8. Box 8, karena ini menuju ke presiden ke-8, siapakah dia? Kita buka box nomor 8. Oke, di balik box 8 ada pemilu. Baik, kali ini saya ingin bertanya kepada Bang Refli Harun yang tadi menyatakan sikapnya seperti apa? Apakah sama dengan Bang Akbar Faisal? Tadi juga ada menyatakan, wah ini ada ketidakberesan dalam hal ini, Pilpres kali ini. Tadi saya nggak ngerti yang diomongkan Akbar itu apa. Jadi yang diomongkan Rocky separuh mengerti ya. Tapi intinya adalah ini apa, pemilu ya. Pemilu. Pertanyaan saya malah ini ada nggak pemilu ini, terutama Pilpres. Saya khawatirkan nggak ada sesungguhnya Pilpres itu. Jadi yang ada adalah angka. Tapi Pilpresnya apakah ada begitu? Atau kalau kita balik, Pilpresnya ada, tapi apakah angka itu mencerminkan apa yang ada di TPS? Kan itu persoalan. Kita kan bisa melakukan analisis. Misalnya salah satunya adalah kita bicara tentang kesesuaian antara hasil legislatif dan Pilpres misalnya. Bagaimana kan? Bang Ya kan? Refli juga melihat eksistensi dari P3? Kalau P3 itu menurut saya dari awal itu tidak akan pernah sukses. Kalau pilihannya nggak jelas begini kan. Kata Sami tadi, kata Semi, ini Bu Mega baru 3 bulan menyatakan oposisi, ya beliau ikut Bu Mega, nggak jelas ya kan. Karena itu menurut saya justru orang mempertanyakan ngapain P3 itu tiba-tiba ikut PDIP begitu. Padahal ideologinya kanan ya begitu. Tapi orang juga bertanya ngapain nggak ikut istana kalau mau pragmatis. Jadi ini mau melawan, sorry Pak ya, nggak apa-apa kan saya frankly speaking. Jadi ngapain gitu, idealis tidak, tapi pragmatis juga tidak. Makanya gara-gara tanggung ya
suaranya tanggung juga jadinya. Apakah Bapak sepakat dengan Bang Refli? Mungkin silakan Pak untuk diberikan penjelasan. Saya tidak sependapat ya, karena politik adalah perjuangan. Setiap perjuangan adalah kita menginginkan sebuah kemenangan. Ya, kemudian kita bekerja sama, berkoalisi, tentu kita memilih dengan partner koalisi yang kita percaya itu akan membawa kemenangan. Ya itulah yang kita yakini. Nah, jadi kalau menurut saya itu adalah pilihan yang terbaik bagi Partai Persatuan Bangunan untuk mencapai pada jalan kemenangan itu. Walaupun mungkin ada kemungkinan salah koalisi itu bisa menentukan juga kualitas dan kuantitas suara di partai ya Pak. Bagaimana Pak? Saya pikir partai kita memiliki sejarah sendiri ya. Jadi Partai Persatuan Bangunan ini bukan partai yang baru berdiri. Dan sudah ini berusia 51 tahun ya, dan sudah mengikuti pemilu untuk ke-11 kalinya pada pemilu tahun 2024 ini. Jadi insya Allah P3 sudah memiliki independensi dalam pilihan politik. Nah kalau kemudian tadi Bang Refli mengatakan bahwa P3 ini sekarang kecil ya, ya memang itulah perjuangan. Perjuangan itu ya mungkin ada menang, ada kalah ya, ada besar, ada kecil ya. Itu sudah keniscayaan dalam satu perjuangan. Kalau setiap satu langkah perjuangan itu kemudian pasti kita akan menguasai sebuah pemenangan secara terus-menerus. Janji Allah juga mengatakan bahwa kekuasaan itu akan dipergilirkan. Itulah keniscayaan. Oke, itu suatu perjuangan Bang Refli. Gimana? Enggak, tunggu dulu. Silakan saja, silakan Bang Akbar. Saya agak bingung juga sebenarnya gugatannya Refli. Kalau soal ideologi kenapa P3 berada di dekatnya PDIP, itu mungkin bisa diterima ya Pak ya, kita bisa perdebatkan itu. Banyak catatan sejarah tentang itu. Ya. Tapi sama halnya dengan PKB dengan PKS kan, kok bisa serumah? Agak bingung juga saya, bagaimana menjelaskan itu Ref? Ya. Silakan. Kalau PKB dan PKS itu nggak ada masalah sebenarnya. Masalahnya kan di politik saja. Sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka, nggak ada bedanya. Setelah mereka kumpul, loh kok kita sama bisa sholat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama ternyata sholawat asgil juga. Harus P3 selalu ada juga jawaban. sholawat asgil juga. Iya. Cuma masalahnya memang, tapi saya nggak tertarik terus terang Pak Mardiono membahas P3. Jadi bagi saya pribadi P3 partai nggak menarik. Di zaman Orde Baru, itu orang tua saya itu pemilih P3. Jadi waktu orang tua saya disimulasi di kantor, ada dua orang yang memilih selain Golkar. Satu namanya Pak Harun dan satunya siapa? Yang satunya di approach, yang Pak Harunnya udahlah nggak usah lah, keras kepala orang itu katanya. Itu ibu saya juga pilih P3, karena kakek saya dulu Masumi. Jadi, tapi P3 sekarang partai yang nggak menarik bagi saya. Tidak menunjukkan ideologi apa-apa. Bagi Bang Refli, kalau Mas Aris, silahkan Mas Aris. Ya, terima kasih Yohana. Pak Ketum, ada dua pertanyaan setidaknya untuk P3 dari saya. Ini soal Pilpres. Kalau kita lihat hasil sementara ya, setidaknya di quick count, 4% lah dapat P3 ya sementara. PDIP teman koalisinya sekitar 17. Artinya 20-21. Tapi kenapa tidak terrefleksi di pilihan presidennya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, sama saya dengan Mas Refli, keluarga ayah saya P3. Agak sedih juga saya melihat P3 sekarang ini gitu Pak ya. Tiga partai tertua ya, yang saat ini ada. PDIP, P3, dan Golkar. Dan P3 yang paling bawah. Bagaimana Bapak menjelaskan itu Pak? Ya pertama memang saya mengakui bahwa P3 sendiri juga tentu tidak puas dengan perolehan suara yang saat ini didapat oleh calon yang kita dukung. Karena itu memang di luar prediksi kita. Jadi kita masih melihat sekarang proses yang sedang dijalankan ini apakah di sini mengandung suatu masalah yang mengakibatkan kepada tidak liniernya. Dan ini kan juga dari hasil survei-survei sebelumnya kan juga jauh ya. Nah, kita sedang menyoroti itu karena proses sedang berjalan ya kita akan coba terus mengawal itu semua. Soal P3-nya Pak? Ya soal P3 kan sama, sekarang kan sedang berproses. Ini kan pemilu baru mulai dihitung ya, baru 2 hari. Mungkin yang masuk aja suaranya baru sekitar belum ya 30% ya.
Nah, ini tentu saya masih optimis bahwa karena saya juga tidak henti-hentinya ya, terus keliling di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan hasil dari pemilu ini juga kita persiapkan jauh-jauh hari ya, bukan kemudian Partai Persatuan Pembangunan itu partai yang dadakan menjelang pemilu baru hadir, saya tentu tidak. Tetapi memang kemudian P3 itu pada hasil pemilu tahun 2019 itu memang ada di tingkat yang paling bawah ya, tentu untuk mengembalikan ke atas ini ya butuh proses waktu. Itu kami menyadari bahwa politik ini tidaklah mudah untuk seperti membalikkan telapak tangan. Santun sekali P3 ya, jawabnya Baik, tepuk santun tangan sekali. dong untuk bilang ada kecurangan sulit sekali. Gimana Mas Rocky? Gimana Bang Rocky menanggapi Gini ya, itu fenomena menarik P3? istilah Pak Mardianto, Pak Mardiono. Mardiono tadi, optimis itu. Ini hitungannya belum selesai, koalisi udah bubar. Kan Anda optimis, sementara Ibu Mega pesimis. Kan Hasto bilang dia mau beroposisi aja dari sekarang. Jadi bagaimana mungkin kimianya itu terbelah justru ketika molekulnya belum terbentuk. Kan itu ajaib itu. Jadi sebetulnya kalau kita panggil kembali sejarah untuk memperlihatkan apa yang namanya koalisi. Koalisi itu adalah perkawinan ideologi itu, bukan perkawinan kepentingan. Kan P3 itu cita-citanya syariat Islam, gampangnya begitu. Cita-cita PDI masyarakat sekuler, bagaimana bisa kawin? Jadi konyol sebetulnya kan. Hanya karena ingin memperoleh porsi 20% ini. Dari awal saya Refli Harun 2 kali pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kan masalahnya dimulai ketika perkawinan itu dipaksakan threshold 20%. Sehingga PDIP nggak bisa juga karena terlalu ya dapat tapi kurang percaya diri, apalagi P3. Satu poin. Poin kedua, P3 dan PDI itu koalisi kesedihan sebetulnya pada akhirnya itu. Kenapa Anda mengatakan demikian? Saya terangkan. Kesedihan P3 tidak setara dengan kesedihan PDIP. P3 dia lenyap nggak ada soal tuh. PDIP lenyap itu seluruh cita-cita mulia dari Ibu Mega untuk memenangkan Jawa Tengah dipecundangi oleh Jokowi yang adalah kader PDIP. Kan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, diubah oleh Jokowi jadi kolam cebong. Apa betul-betul penghinaan itu kan? Nah, buat P3 yang nggak ada soal, tapi buat PDIP itu soal besar. Itu poinnya di situ kan. Coba apa mau saya teruskan? Iya, tapi intinya adalah dengan P3 ini apa yang kemudian harus dilakukan? Apakah kemudian nanti harus merapat ke titik-titik tertentu atau seperti apa? Pasti jadi pragmatis kan, karena koalisinya bukan sekedar tidak sempurna, koalisi yang tidak dibolehkan sebetulnya. Unholy marriage itu, perkawinan yang tidak mulia tuh kan itu. Baik, kita akan menggali strategi P3 ke depan, namun kita akan jadi dulu karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban hanya di Q&A. Dan semua jawaban bisa dipertanyakan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.